terjaga, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman. Nah, seperti itu ya. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dipersilakan Adrian ya. Silakan. Sebelum kita memulai pelaksanaan ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini Bu Yani perlu absensi terlebih dahulu ya. Bu Yani pengen tahu siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Bisa dicek untuk sekretaris kelasnya untuk pada pagi hari ini yang tidak masuk siapa ya? Ibu, siapa Galih, Bagus sama Vicky. Galih, Bagus sama Vicky. Keterangannya apa sih Galih? Untuk Galih itu sakit, Galih sakit. terus Vicky juga sakit, dan Bagus izin. Sebelum kita ke pembelajaran, saya lihat pagi tadi itu si Adrian sudah berkeringat gitu ya. Pagi-pagi tadi dia lari, saya kelihatan tadi lari. Kenapa Adrian? Kenapa kalau kok baru lari? Sepeda, Bu. Kenapa? Habis bersepeda. Iya. Ada bel ngos-ngosan, Bu. Oh gitu. Dia lari-lari karena dia terlambat datang ke sekolah. Oh seperti itu. Oke anak-anak, itu ada hubungannya loh sama pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau kita kemarin itu belajar tentang ini ya, tentang jantung. Ya, kemarin kita belajar materi sebelumnya itu tentang jantung, di mana jantung itu bekerja terus-menerus di dalam tubuh manusia untuk memompa darah dan mengalirkan darah menuju ke seluruh tubuh. Iya, kemarin kita juga sudah belajar tentang peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Ya, struktur jantung dan cara kerjanya juga. Ya, jantung normal itu terdiri dari 4 ruang. Ya, 2 ruang jantung atas dinamakan dengan atrium dan 2 ruang jantung di bawahnya dinamakan dengan ventricle, yang dimana fungsinya itu adalah untuk memompa. Itu materi kita tentang pertemuan yang kemarin ya. Kalau ada materi kita selanjutnya itu masih ada hubungannya. Jadi kalian tidak boleh melupakan materi yang sudah kita bahas di sebelumnya. Masih semangat? Masih. Oke. Anak-anak, berikut coba perhatikan gambar. Nah, sepertinya Adrian tadi lari-lari seperti gambar yang sebelah kanan. Dia tidak Adrian? Ya. Iya, ya. Kayaknya dia lari-lari seperti sebelah kanan itu. Dia lari. Saya kelihatan dari parkir sampai di ruang kelas dia lari. Ternyata apa? Kita sudah menyaksikan Indonesia Raya kan tadi berdiri, Adrian baru datang gitu ya. Nah, ya apa yang kamu rasakan ketika kamu berlari-lari tadi ya? Capek, Bu. Gimana? Ya. Oh capek. Capek. Yuk kita praktekkan. Bisa pegang dadanya masing-masing. Oke. Apa yang kalian rasakan? Jangan salah, pegangnya dadanya itu jangan salah ke atas. Oke. Gimana rasanya? Jantung berdebar. Gimana Mbak? Jantung berdebar. Jantungnya berdebar. Yang lain apa yang kamu rasakan? Berdetak. Berdetak. Nah, yang jelas ini pasti ada lebih berbeda lagi. Gimana ya rasanya ya? Lebih itu, Bu. Lebih cepat. Iya, karena sudah pagi-pagi sudah berkeringat gitu ya, lari dari jantungnya itu dia terasa lebih cepat. Oke. Kira-kira ada hubungannya nggak sih ya aktivitas larinya dia ini ya, aktivitas lari dengan frekuensi denyut jantung. Iya. Untuk pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang frekuensi denyut jantung. Seperti itu. Paham? Nah, tujuan pembelajaran kita berdasarkan ilustrasi yang tadi ya, kebetulan juga didukung sama Adrian ini tadi yang lari-lari karena dia terlambat ya. Tujuan kita pada pagi hari ini yang pertama adalah melalui tayangan video dan gambar yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi
faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan frekuensi denyut jantung. Yang kedua, melalui praktikum sederhana, peserta didik mampu membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Jadi, aktivitas fisik sebelum sesudah beraktivitas dan juga berdasarkan jenis kelamin dengan benar. Itu tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, ya, dalam kegiatan kita hari ini anak-anak ada 3 penilaian yang dilakukan. Ya, jadi kalian harus memperhatikan. Penilaian yang pertama adalah tentang penilaian pengetahuan. Nanti tesnya tertulis di akhir, ya, biar kalian bersemangat. Kalian yakin juga nanti ada tes tertulisnya. Yang kedua, penilaian keterampilan, ya, itu lewat pengamatan ketika kalian nanti bekerja kelompok. Dan yang ketiga itu adalah penilaian sikap, kolaborasi gotong royong yang harus kalian terapkan. Kolaborasi bekerja sama antara teman satu dan teman yang lain di dalam satu kelompok. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham ya? Masih semangat? Oke, kelihatan masih semangat karena kita masih biologi, jamnya pagi, pasti fresh gitu ya. Karena materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah berhubungan dengan keseharian kita, seperti itu ya. Memang tanpa kita sadari, kita itu dalam tubuh kita itu kerja jantung itu kita tidak pernah perhatikan, ya. Kita wujud rasa syukur gitu ya. Kalau kita lebih tahu materinya, itu kita akan lebih bersyukur gitu ya, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita wajib untuk menjaga dan juga merawatnya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk sebelum Bu Yeni putarkan identifikasi masalahnya untuk materi pada pagi hari ini, kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya ya. Kita lebih kerja kelompok saja, biar nanti diskusi kita itu lebih semangat, seperti itu ya. Silakan bentuk kelompok disesuaikan, karena ada teman kalian yang tidak masuk, nanti disesuaikan juga, bisa masuk ke kelompoknya siapa gitu ya. Bisa ya. Oke, silakan kalian mulai membentuk kelompok. Baik, bisa fokus ke depan. Kita lihat tayangan video yang Bu Yeni putarkan. Bisa diamati dengan baik. Pikirkan apa yang ada pada video ya, yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Sudah ya, perhatikan videonya. Nah, di situ ada atletik putri ya. Perhatikan dengan baik. Dia sedang melakukan aktivitas berlari. Mencapai garis finish. Perhatikan apa yang terjadi.
Oke, sudah. Sudah diperhatikan dengan seksama tampilan videonya? Sudah. Oke. Pernahkah kalian melakukan aktivitas berlari-lari seperti atlet tadi? Pernah. Ya, hampir seminggu sekali kan kalian ada pelajaran BC melakukan aktivitas lari. Nah, apa ya yang kita rasakan ketika kita itu berlari-lari kencang seperti itu? Apa coba? Jantungnya berdebar. Apalagi? Lelah. Apalagi? Ngos-ngosan. Ada yang lain? Haus. Nah, itu pasti haus ya. Ada yang mau berkomentar lagi? Nah, itu ya. Jadi berdasarkan tayangan video tadi itu ya, itu dalam keseharian kita juga merasakan akan hal itu. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah kita melakukan aktivitas lari gitu ya, jadi terasa sekali detak jantung kita itu tanpa kita pegang gitu ya, terasa sekali hidupnya seperti itu enggak ya. Nah, kira-kira memang ada hubungan nggak sih ya antara aktivitas berlari itu dengan frekuensi denyut jantung. Nah, seperti itu. Baik, ini akan bagikan LKPD ya untuk mengidentifikasi masalah. Kita pecahkan bersama-sama tentang masalah tersebut. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang pertama itu adalah di situ berkaitan dengan video yang saya tampilkan tadi, yaitu ada atlet saat berlari dia pingsan gitu ya. Coba dilihat LKPD-nya. Sudah? Sudah. Ya. Oke. Di situ menjelaskan bahwa seorang pelari itu tiba-tiba pingsan setelah dia lari beberapa meter gitu ya. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan dia itu bisa pingsan seperti itu? Daya tahan tubuhnya lemah. Apa Mbak? Daya tahan tubuhnya lemah. Daya tahan tubuhnya lemah. Ada yang lain enggak? Kekurangan sarapan. Kekurangan imun. Belum pemanasan. Belum sarapan, belum pemanasan. Nah, banyak sekali ya faktor yang menyebabkan si pelari itu pingsan gitu ya. Oke, di situ kalian coba perhatikan. Jadi salah satu faktor berarti ya, salah satu faktor dari frekuensi denyut jantungnya itu berarti salah satunya adalah tentang aktivitas berlari ya. Di situ nanti di situ kalian jelaskan ya. Ada soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu pengerjaan LKPD-nya berkaitan dengan analisis video gitu ya. Oke, yang kedua juga ada pertanyaan lagi mengenai video itu. Kita disuruh mencari tahu atau membuktikan benar nggak sih kalau aktivitas fisik itu mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke, pada halaman selanjutnya kalian buka halaman selanjutnya ya. Sudah yang ketemu kolom ya, itu kalian melakukan praktikum sederhana ya untuk mengisi tabel yang ketiga. Di situ nanti kalian lakukan, di situ ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD-nya itu yang untuk kolom, di situ ada langkah-langkah di mana kita membutuhkan alat. HP-nya bisa dikeluarkan untuk timernya, LKPD-nya. Oke, bukunya buka ya, bukunya untuk mengerjakan yang kolom paling bawah itu. Oke, sudah ya. Untuk aktivitas yang ketiga itu ada yang tanyakan enggak untuk LKPD-nya? Tidak ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, coba dibuka LKPD-nya yang halaman 2 dari belakang. Nah, di situ juga ada beberapa
kalian kerjakan juga, diskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nanti dari kegiatan pengerjaan LPD nanti ada kalian bisa menunjuk teman kalian itu yang sebagai moderatornya siapa, notulennya siapa, dan membacakan hasil diskusinya siapa. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak. Jelas? Oke. Kalau tidak, silakan mulai mendiskusikan LKPD-nya, mendiskusikan untuk mengerjakan LKPD-nya sebelum nanti dipresentasikan maju ke depan. Gitu ya. Oke, silakan mulai bekerja. Ada waktu sekitar berapa menit ya? Ada waktu sekitar 20 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Sekaligus praktikum untuk yang di kolom itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Tetap semangat ya? Iya. Oke, silakan mulai bekerja. Mana buku literasinya? Iya. Habis stopboxnya untuk kalian. Oke, iya benar sudah. Sudah ya. Oh ya benar materinya. Materinya untuk yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini adalah ada pada halaman 161. Oke, kalian bawa buku artikel yang lain? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Kalau di paket yang dari sekolah itu ada pada halaman 161. Silakan lakukan praktikumnya. Boleh. Hitung dulu ya sebelum beraktivitas. Oke, sebelum beraktivitas. Hitung dulu sebelum melakukan beraktivitas itu detiknya berapa? Pesan kelompok ini? Oh, tidak ya. Oke. Silakan di timernya. Waktunya di situ tertera berapa menit? Nah, di LKPD-nya berapa? Ya, cukup 1 menit saja ya. Gitu. Nanti diulang berapa kali? 3 kali. Benar, dan diambil rata. Berjalan dulu, setelah berjalan dulu, setelah berjalan baru dihitung. Terus berlari, setelah berlari itu dihitung. Oke, silakan. Kelompok yang lain boleh. Ayo. Kalian berjalan kanan kiri boleh. Setelah itu nanti dihitung ya. Oke. Ke timur, jalan dulu ke timur. Oke, kembali ke jalan. Oke, kembali ke timur lagi. Teman yang lain melakukan aktivitas yang kedua yaitu berlari. Gak usah berlari ke halaman. Kita cukup di depan aja, tidak apa-apa. Naik turun tangga kayak berlari ya. Silakan perwakilannya kelompoknya Fitratul untuk mengikuti. Oke anak-anak jangan lupa setelah melakukan aktivitas perhitungannya nanti sampai ulangi selama 3 kali. Setelah itu nanti diambil rata. Oke, sudah. Kelompok aku kesulitan yang mana? Oh sudah. Oke. Ya. Variabel kontrolnya di situ apa? Siswa kelas 2 yang dari kelas 2 siswa. Tadi yang jadi contohnya itu Arif sama Aure. Oh gitu. Biasanya sebelum beraktivitas tadi dihitung 50. Iya, setelah aktivitas berjalan. Oke, tulis. Ya. Tadi yang tadi bukan Ilham tadi ya. Nanti oke. Paham ya? Oke. Nama yang lain ya, itu melakukannya adalah sebelum beraktivitas saja. Oke. Kalau sudah dipersiapkan untuk yang maju mempresentasikan, ya mempresentasikan ke depan. Agak ke tengah aja, agak ke tengah. Agak ke tengah. Oke, ya.
Oke, dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang LKPD. Soal nomor 1. Pernahkah kalian berlari-lari pada saat olahraga atau pada saat takut terlambat masuk ke sekolah karena gerbang sekolah? Apa yang kamu rasakan setelah kalian melakukan aktivitas berlari? Jadi soal nomor 1 ini akan dijawab oleh Mbak Vivi. Jadi setelah melaksanakan aktivitas lari, biasanya kita merasakan capek, namun tersengal-sengal dan detak jantung semakin kencang. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ditanyakan. Dan saya buka tanya silahkan jawab yang mau bertanya. Saya dari kelompok 1 izin bertanya. Menurut kelompok kalian, kenapa atlet pelari tadi tiba-tiba pingsan? Mungkin bisa saya jawab ya, Bu. Boleh. Jadi mungkin karena daya tubuhnya itu lemah, terus bisa sebelum beraktivitas tadi itu belum melakukan pemanasan atau belum sarapan, atau pelari tadi itu mempunyai penyakit bawaan, mungkin ada sesak jantung atau bagaimana. Jadi sebelum itu tadi belum ada persiapan, makanya pingsan. Bisa dipahami? Bisa. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Bila dari kelompok. Sudah siap kelompoknya? Sudah. Masih semangat? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan untuk soal yang pertama. Pernahkah kalian berlari-lari pada saat olahraga atau pada saat takut terlambat masuk sekolah karena gerbang sekolah? Apa yang kamu rasakan setelah kalian melakukan aktivitas lari? Jawaban akan dibacakan oleh Angel. Oke, jadi apa yang kamu rasakan setelah kalian melakukan aktivitas berlari? Jadi yang kita rasakan itu lelah, dehidrasi, jantung berdebar, dan ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan katanya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ini. Oke. Yang bertanya namanya siapa, Mbak? Kita dari kelompok 4. 4. Oke, yang keras suaranya. Mengapa frekuensi denyut nadi setiap orang itu berbeda? Jadi perbedaan jenisnya di perempuan sama laki-laki berbeda. Kalau perempuan itu lebih pompa darahnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Iya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, nggak terasa ya pembelajaran kita sudah bisa dimengerti ya. Ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi itu diantaranya adalah yang pertama adalah apa tadi? Jenis kelamin. Yang kedua adalah jenis kelamin. Memang laki-laki itu kalau kalian hitung tadi pada kolom itu ternyata memang berbeda dengan perempuan. Kenapa? Karena apa? Karena laki-laki itu memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar daripada perempuan. Sehingga menyebabkan lebih banyak pembuluh udara yang ada di paru-paru lebih tinggi. iya. Dan Terus perempuan napasannya yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kapasitas pernapasannya. oke. Yang kedua tentang aktivitas fisik. Kenapa sih orang yang mempunyai aktivitas fisik berlebih itu ternyata denyut nadinya terhitung lebih cepat ya kan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas ya? Bisa ya? Oke. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian lebih dalam lagi, ya, Bu ini ada sedikit soal yang harus kalian kerjakan, ya. Berikut postesnya bisa di scan barcode, ya, scan barcode. Kalian isikan di situ data apa yang Bu ini minta. Kalau sudah selesai, baru dikirim
Ada waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, silakan mulai. Izin ya. Ya, boleh. Ya, segera. Ya. Sudah selesai semua? Sudah ya. Kalau sudah, LKPD-nya dikumpulkan dulu untuk saya nilai. Oke, kelompok 1? Iya. Oke. Kelompok 2? Untuk pertemuan minggu depan, pertemuan minggu depan adalah kita belajar tentang kelainan, gitu ya, tentang kelainan, sistem peredaran darah, dan juga belajar tentang komponen-komponennya, tentang komponen-komponen darah, kelainan-kelainan pada sistem peredaran darah. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Silakan dipimpin berdoa lagi. Sebelum menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau punya ada salah kata. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.